Bagi sebagian orang, makam adalah tempat yang menyeramkan. Namun, kelompok ini malah kerap berkumpul dan hobi belusukan ke area pemakaman. Berbagai area pemakaman telah mereka kunjungi, mulai dari area pemakaman besar dan terkenal, hingga pemakaman di pelosok-pelosok daerah. Mereka adalah komunitas Indonesia Graveyard. Benarnya, apa yang mereka cari dengan rutin belusukan ke kuburan? Historia.id berbicara langsung dengan anggota komunitas Indonesia Graveyard di Ngobras. Historia.id, bertemu lagi dengan saya Amanda Rahmadita di Ngobras. Nah, kali ini saya sedang berada di pemakaman Menteng Pulo di kawasan Jakarta Selatan. Nah, kalau kita ngomongin tentang pemakaman, biasanya kesannya itu kan kayak serem, horor gitu kan. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata ya ada loh sekelompok orang yang hobinya itu berkumpul di pemakaman atau belusukan ke pemakaman gitu. Nah, untuk ngomongin ini akan lebih seru kalau misalnya saya didampingi oleh Mas Rehan nih dari Indonesia Graveyard. Halo Mas Rehan, terima kasih nih udah mau ngobrol bareng sama teman-teman Historia.id. Terima kasih. Nah, sebelum kita menceritakan nih tadi kita habis ngapain aja Mas Rehan, sebenarnya ada satu yang bikin aku tuh penasaran. Indonesia Graveyard tuh apa sih sebenarnya? Jadi Indonesia Graveyard itu lahir sekitar tahun 2017. Jadi waktu itu kita dalam satu wadah namanya Ngopi Jakarta, komunitas Ngopi Jakarta. Okay. Jadi komunitas Ngopi Jakarta itu tukang keluyuran lah istilahnya. Jadi semua tempat di Jakarta itu kita datangi untuk ya cara berterima kasih kita kepada kota Jakarta dah sama sekitarnya seperti itu. Nah, komunitas Indonesia Graveyard itu karena di dalam satu komunitas Ngopi Jakarta itu kan orangnya macam-macam. Ada teknisi, ada guru, kemudian ada praktisi pemerintah, kemudian ada orang yang kerja dimanapun. Nah, sebenarnya Indonesia Graveyard itu awalnya adalah fotografi. Kita senang fotografi seperti itu. Tapi ketika komunitas Ngopi Jakarta ini menjelajah Jakarta, kan ada satu spot misalnya kuburan seperti itu. Nah, kita foto kuburan, kita ungkap siapa sih yang ada di sana seperti itu, tokoh apa sih, biografinya bagaimana. Nah, dari situ kita mulai bukan memisahkan diri, tapi berkonsentrasi di kuburan seperti itu. Oke, berarti terspesialisasi gitu ya? Terspesialisasi. Oke. Dari yang tadinya fotografi kemudian bergeser menjadi kuburan fokusnya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Mas Ryan juga cerita pada akhirnya terspesialisasi ke pemakaman gitu ya. Nah, ini tuh apa sih yang dicari Mas Rehan? Karena kan biasanya pasti siang-siang dong. Ya. Apa jadinya malam-malam juga pernah nih ke pemakaman. Uji nyali dong. Bisa sampai sore ya, mungkin sebelum maghrib lah, menjelang maghrib kita udah selesai gitu. Jadi aslinya kita itu ingin ngasih tahu ke masyarakat lah, edukasi ke masyarakat bahwa kuburan tidak seseram yang dibayangkan loh, seperti itu. Jadi ada hal yang bisa digali, misalnya sejarah tokoh, biografi tokoh yang dimakamkan di sana, kemudian mungkin arsitektur makam, kemudian ada filosofis bagaimana makam itu ada, karena kan nggak semua makam, misalnya makam Muslim, kemudian makam Tionghoa, makam Eropa itu kan punya spesifikasi atau keunikan tersendiri. Nah, itu yang mau kita angkat, bukan horornya, bukan. Kita menghindari hal yang seperti itu. Oke, ini menarik ya, karena maksudnya kalau kita ngomongin tentang budaya, biasanya kan produknya itu lagu atau mungkin bangunan gitu ya. Nah, tapi ternyata kita juga bisa menggali itu dari pemakaman gitu ya. Betul. Dan sebenarnya tadi juga pas aku ikut jalan-jalannya Indonesia Graveyard itu kerasa banget ya Mas Rehan. Kayak Mas Rehan menjelaskan kenapa kalau di pemakaman Muslim itu arahnya menghadap kiblat kayak gitu ya Mas Rehan ya. Terus kalau misal yang Tionghoa itu bentuk bangunannya biasanya macam-macam. Bahkan ada yang mungkin memberikan lambang atau ornamen keluarganya kayak gitu ya Mas Rehan ya. Betul. Jadi kita mungkin bisa di Jakarta banyak contohnya sih. Dulu teman kami yang duluan buat itu almarhum Denny sama sekarang Mbak Ruri Hargiono yang udah pindah ke Jerman, yang di sana juga masih sering belusukan makam Eropa. Ke bawah ya hobinya ya. Ke bawah hobinya. Nah, itu kita bisa tahu, oh ini makam Muslim, ini dari tahun berapa ke tahun berapa, kemudian segi artistiknya itu
ada lambang apa. Kalau di Museum Taman Prasasti itu ada lambang heraldik namanya. Oke. Kemudian ada monumen apa yang mengungkapkan bahwa si tokoh ini dulunya atau semasa hidupnya itu bergerak di bidang apa atau Oke. bekerja di bidang apa seperti itu. Kemudian di makam Tionghoa juga kita meskipun kelihatannya biasa, tapi orang-orang Tionghoa punya filosofi tersendiri terhadap makam seperti itu. Misalnya makam itu harus menghadap kemana, kemudian harus ada ornamen apa yang menyertai bangunan makam itu Oke. sendiri. Tadi kan Mas Rehan sempat cerita kalau Indonesia Graveyard ini berawal dari Jakarta. Nah, tapi aku jadi penasaran, Mas Rehan sendiri udah pernah belusukan kemana aja sih? Kalau saya pribadi, saya hanya sebatas ya yang bisa saya jangkau. Misalnya kalau saya lagi pulang kampung ke Kediri ya saya belusukan di daerah sana. Kemudian kalau ke Semarang ya daerah sekitar Semarang. Kalau karena saya aktivitas sehari-hari di Jakarta ya hanya sekitar Jabodetabek. Tapi karena sistem Indonesia Graveyard itu sistemnya kontributor, makanya teman-teman bisa bisa berkontribusi dengan misal ngunggah makam di daerah Maluku, kemudian di Makassar, kemudian di Bangka Belitung, Aceh, dan ya tempat lain yang masih wilayah Indonesia lah, bahkan di luar negeri juga seperti itu. Dan itu nanti akan diunggah di media sosial Instagram seperti itu, Mbak. Jadi sistem kontribusi itu memudahkan kita untuk menghargai di tempat lain dan sekaligus edukasinya sampai karena kan lebih luas seperti itu. Oke, menarik ya. Dan sebenarnya yang bikin aku penasaran, kalau kita berkunjung ke pemakaman, biasanya tuh kalau di Jakarta kan ada Museum Prasasti ya. Betul. Ya itu memang kalau dari bentuk nisannya gitu lebih menarik lah bisa kita bilang gitu kan Mas Rehan. Kalau Indonesia Graveyard sendiri, ke pemakaman itu belusukannya ada yang tertentu nggak sih atau kemana aja? Yang penting pemakaman. Kita itu random ya Mbak, maksudnya random itu kita nggak spesialisasi pemakaman Eropa atau Tionghoa atau Muslim seperti itu. Kita random mana yang kira-kira itu menarik ya kita datangi seperti itu. Saya sendiri karena sedang menulis buku tentang jejak Kerkhop dan pemakaman Kristiani, warga Kristiani di Jawa bagian barat sampai ke arah Bandung. Itu karena hanya berfokus pada pemakaman penganut Kristiani ya, saya hanya berfokus ke situ. Cuma kalau untuk belusukannya ya kita random aja, mau makam Muslim, mau makam Kristen, kemudian makam Tionghoa bebas seperti itu. Nggak dibatasi satu bagian tertentu enggak. Oke. Nah, tadi juga Mas Rehan cerita kalau sebenarnya Indonesia Graveyard ini tidak mencari horor. Ya. Tapi mencari sisi lainnya, mungkin bisa dibilang nilai historisnya kali ya, Betul. atau estetika dari pemakaman gitu kan. Tapi Mas Rehan bisa cerita sedikit nggak sih, apa yang menjadi ciri khas atau keunikan tiap pemakaman-pemakaman yang pernah Mas Rehan datengin? Yang pertama ketika kita datang ke suatu komplek makam atau makam tunggal seperti itu, hal yang pertama yang kita lakukan adalah sopan santun yang pertama. Itu pasti. Kemudian kita berdoa untuk si penghuni makam itu sendiri, ya apapun itu agamanya, saya yakin sampai seperti itu. Terus yang ketiga memang ada keunikan tersendiri dari suatu komplek makam. Misalnya kita mampir ke Museum Taman Prasasti. Di sana makam-makam orang Eropa dari zaman VOC seperti apa. Kemudian kita pernah belusukan ke makam di daerah Yogyakarta bagian selatan dekat Imogiri. Itu ada komplek makam namanya Banyu Sumurup. Nah, di sana komplek makam yang dikhususkan untuk dianggap para pengkhianat kerajaan seperti gitu. itu. Oke. Kemudian misalnya kalau di Jakarta ada Erefurt, Menteng Pulo itu khusus untuk korban perang. Dari perang dunia sampai perang kemerdekaan seperti itu. Nah, jadi kekhususan itu jadi tema tersendiri untuk kita jelajahi. Tapi secara umum sih kita memang mengedukasi masyarakat untuk melihat makam tidak lagi dalam
hal yang horor atau supranatural. Oke. Enggak, kita enggak ke situ. Kita menghindari itu dan mengedukasi masyarakat bahwa selama prosedurnya benar, selama prosedur tujuannya baik ya, kita enggak memang tidak akan ada yang seperti itu gitu. Toh kalau selama ini kita belum pernah dapat misalnya kemasukan atau kerasukan yang menurut orang itu horor, kita enggak sampai seperti itu karena memang prosedur dan tujuannya kita benar seperti itu. Oke, dan ini bener ya, karena kan kadang orang tuh ada pandangan kalau malam-malam lewat kuburan nanti ketemu apa gitu kan, padahal ya belum tentu juga kita ketemu apa-apa gitu di situ. Mungkin ketemu kucing kali lewat gitu kan. Betul. Nah, terus juga Mas Raihan, sebenarnya aku agak penasaran, kayak tadi waktu aku ikut Indonesia Graveyard gitu ya, menemukan beberapa makam-makam yang namanya tuh tidak dikenal atau bahkan mungkin tertulis unidentified gitu kan. Pernah nggak sih saat melakukan belusukan ke pemakaman, Mas Raihan tuh menemukan entah itu tokoh yang pernah dikenal di masa lalu atau mungkin justru orang yang lagi dicari sama keluarganya gitu? Kalau yang kesulitan seperti itu, kita lebih sering ke makam muslim, Mbak. Gitu. Kita lebih sering temui ke makam muslim karena kalau makam muslim kuno, non mungkin bangsawan ya, itu nggak ada inskripsinya di makam. Nggak ada inskripsinya di makam. Sedangkan misalnya makam Eropa, makam penganut Kristiani atau makam Tionghoa kan jelas inskripsinya, jelas kronologinya, jelas kapan lahirnya, kapan wafatnya, siapa keluarganya jelas. Iya betul, ada silsilahnya gitu Betul. ya. Pernah saya belusukan ke satu makam kecil, satu makam keluarga gitu. Saya datangi, saya temui tetangga makam itu, halaman makam itu. Baru situ saya tahu, oh ini makam, ini namanya dulu berjuang di masa perang kemerdekaan. Itu saya temui di daerah mana, di daerah Serang, di Pamalayan seperti itu. Kemudian kesulitan juga datang, misalnya kita ke makam Pangeran Jayakarta misalnya, ke Jatinegara Kaum. Jadi sumber yang satu dengan sumber yang lain itu bertolak belakang. Karena apa? Kita sering kalau ke Jatinegara Kaum, oh di sana Pangeran Jayakarta yang dari zaman VOC, padahal bukan seperti itu. Betul di zaman VOC tapi mungkin beda 100 tahun seperti itu dari yang Pangeran Jayakarta asli. Kalau Pangeran Jayakarta asli adanya di Puntang, di Serang seperti itu. Makanya kita karena kesulitan itu ya kita juga mencari data yang valid lah seperti itu. Kalau untuk data orang-orang Eropa atau orang Tionghoa jelas, tapi kalau untuk makam muslim atau makam non tokoh, kalau kita tidak betul-betul mencari sumbernya, sumber dari keluarganya atau dari orang-orang terdekatnya, kita nggak akan tahu seperti itu. Betul. Dan kadang kan juga mungkin itu salah satu kenapa belusukan ke pemakaman itu jadi menarik, karena kita juga bisa membuktikan gitu ya Mas Raihan, bahwa betulkah memang orang ini yang sesuai dengan apa yang pernah kita baca atau kita ketahui gitu ya. Betul. Oke, terus aku juga agak lupa, tapi aku sebenarnya tadi tuh ada pertanyaan menarik sebenarnya. Mas Raihan tuh tadi sempat menceritakan sedikit tentang perbedaan batu nisan zaman dulu dan sekarang gitu kan. Itu perbedaan yang signifikannya itu sebenarnya apa sih Mas Raihan? Kalau dulu mungkin kakek nenek kita atau buyut-buyut kita itu ketika dimakamkan itu hanya dikasih batu atau dikasih penanda tertentu, misalnya hanya patok batu atau patok kayu seperti itu. Sudah cukup seperti itu. Agar apa? Kalau dalam budaya orang Jawa khususnya atau budaya orang Indonesia khususnya, makam itu adalah satu tempat yang sakral. Bukan berarti horor, tapi sakral. Sakral dalam arti di sini ketika orang hidup kita harus hormati, ketika orangnya sudah wafat kita lebih harus menghormati dengan cara apa? Dengan cara mengingat beliau. Jadi tidak dikasih nama, tidak dikasih siapa, hanya keturunan, mungkin keturunan siapa ayahnya. Itu tidak dikasih itu karena agar keturunan kita setelahnya itu mengingat kita dengan datang ke tempat kita yang sudah di tempat yang lain seperti itu. Nah itu filosofisnya sih seperti itu. Agar kita ya
terus berziarah lah meskipun beda alam seperti itu. Oke, berarti memang ada makna tersendiri di balik itu ya. Mungkin memang supaya kita tidak lupa gitu. Betul. Tapi memang berarti hitungannya hanya lingkungan keluarga dong yang tahu kan, bahwa itu makam keluarga atau gimana gitu kan? Ada juga mungkin makam tokoh ya Mbak. Nah, kalau makam tokoh ini kan suatu yang spesial yang tidak semua orang mendapatkan privilege seperti itu. Tapi secara filosofis berziarah adalah bagian dari sopan santun atau adab kita terhadap leluhur kita. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin ya tentang makna atau filosofi di balik dari pemakaman gitu. Nah, ada satu nih yang mungkin juga menarik untuk teman-teman History.id yang tadi nggak ikut kita keliling ke pemakaman Menteng Pulo gitu kan. Bisa sedikit diceritain nggak sih Mas Rehan, sebenarnya pemakaman Menteng Pulo ini tuh tempat menyemayamkan siapa aja gitu di sini? Menteng Pulo secara di zaman kolonial ya ini jadi makam baru, new Begraafplaats lah namanya. Gitu, oke. Jadi kalau sekarang kita melihat komplek pemakaman ini, Erfurt, kemudian Menteng Pulo yang di sana, makam Muslim. Kalau orang sekarang bilang kuburan Casablanca lah. Oh iya. Betul. Kemudian ada makam Tionghoa di sebelah utara Erfurt. Itu adalah pemakaman yang dikhususkan untuk warga Kota Batavia seperti itu. Dan ini menjadi komplek pemakaman terbesar di Jakarta sekarang. Nah, komplek pemakaman ini adalah perluasan dari beberapa komplek pemakaman yang sudah penuh. Misalnya kalau Tionghoa itu adanya di Pintu Besi, di Kebon Nanas. Kalau sekarang mungkin ada di Tanah Kusir seperti itu. Ini jadi perluasan seperti itu. Nah, di sini ada Erfurt itu untuk menghormati korban perang dari tentara sekutu, baik Inggris maupun Belanda. Di dalam Erfurt ini juga bukan cuma orang Eropa, tapi orang-orang Bumi Putra juga dimakamkan di sini karena menjadi bagian dari tentara Belanda atau orang-orang Belanda yang menjadi tahanan di masa pendudukan Jepang dan mungkin wafat di era perang kemerdekaan seperti itu. Karena mungkin tadi juga kalau misal masuk ke dalam gitu ya, Mas Rehan, ada yang dalam bentuk nisan gitu kan, ada juga yang dalam bentuk abu kayak gitu ya. Mungkin itu jadi penanda ya, yang mana yang mungkin prisoner of war atau internir Jepang gitu, yang mana yang memang menjadi tentara atau ikut dalam perang gitu ya. Karena kan data itu menjadi sangat penting untuk validitas seseorang itu dikenal seperti itu Mbak. Karena mungkin kerusakan data atau kehilangan data yang membuat satu jasad misalnya yang sudah diperabukan atau yang masih tulang belulang tidak diketahui ini namanya siapa seperti itu. Nah, itu yang kita lihat tadi ada nama unbeken atau bahasa Inggrisnya unidentified itulah seperti itu. Ini seperti itu Mbak kalau di pemakaman Erfurt Menteng Pulo ini. Jadi Erfurt Menteng Pulo ini ada satu tempat kehormatan bagi tentara sekutu dan di pihak Belanda. Ada 5, satu di Menteng Pulo, kemudian di Ancol, kemudian di Semarang, kemudian Bandung ada ya, kalau nggak salah. Di Bandung ada satu, kemudian di Cimahi, satu di Surabaya ada 6, ada 6. Jadi tentara-tentara yang dimakamkan di luar ini aslinya dipindahkan ke sini untuk dimakamkan secara layak. Iya benar. Mungkin kalau ada satu yang mungkin teman-teman tahu, di sini tadi ada Jenderal Malabi ya. Ada Jenderal Malabi, kemudian Jenderal Simon Spoor. Oh betul, ya itu prasastinya ada tadi ya di depan. Tentara Belanda yang ya sangat Kontroversial disayangkan kali ya. wafat death in action lah waktu di Indonesia seperti itu. Oke teman-teman History.id, ini tadi kita sudah berbincang dengan Mas Rehan nih tentang apa sih itu Indonesia Graveyard dan kenapa hobinya tuh belusukannya ke pemakaman ya Mas Rehan. Ya walaupun memang sebenarnya pada akhirnya kita tahu ya kalau Mas Rehan dan teman-teman Indonesia Graveyard tuh bukan nyuji nyali. Mungkin kita bisa bilang juga berziarah tapi sambil menelusuri jejak masa lalu kali ya Mas Rehan ya. Karena buat teman-teman nih ya, mungkin selama ini masih menganggap bahwa tempat kuburan atau pemakaman itu horor, sebenarnya ada banyak nilai, mungkin bisa dikatakan jadi saksi bisu kali ya Mas Rehan ya?
Kalau sekarang ketika ada yang mengungkapkan siapa tokohnya, tidak bisu lagi, Mbak. Iya betul sih. Sebagai tempat kita menghargai seseorang lah, seperti itu. Mungkin jejaknya secara fisik udah nggak ada, tetapi ceritanya masih tetap abadi selama kita terus menggali. Betul banget. Dan memang itu tadi ya Mas Rehan ya, ternyata dalam satu bentuk kuburan gitu, itu ada banyak cerita yang kita bisa ambil ya, dari sejarah atau mungkin bahkan dari ornamennya, dari makna filosofi di balik itu gitu kan, ada banyak banget. Dan sebenarnya jadi sudut pandang yang menarik ya, dan mungkin jadi bisa kebiasaan baru atau hobi baru buat teman-teman yang suka sejarah atau mungkin suka blusukan, mungkin bisa ikut Indonesia Graveyard ya. Oh, mungkin satu lagi ya, kalau buat teman-teman yang tertarik nih Mas Rehan buat gabung Indonesia Graveyard, itu bisa menghubunginya kemana? Bisa langsung DM ke Indonesia Graveyard. Jadi kadang-kadang kita punya, karena random ya, karena orangnya kita juga pekerja seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita punya waktu, itu kita tujuan belusukan kemana itu kita cantumkan di feed atau di story seperti itu. Jadi bebas aja, siapa aja boleh ikut kok, boleh join seperti itu. Oke, nah tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik atau penasaran, bisa buka sosial medianya Indonesia Graveyard ya Mas Rehan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Rehan, dan terima kasih juga teman-teman di Stereo.id yang sudah menyaksikan Ngobras kali ini. Kira-kira selanjutnya kita akan kemana? Tunggu terus ya. Dah.